Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita dari kelompok 3 mata kuliah Teknologi Informasi dalam BK dengan dosen pengampunya Bu Nada Fristi MPD. Kita di sini untuk memenuhi tugas besar, tugas besar akhir, tugas kelompok, yaitu kita kebagian untuk ngebuat podcast. Di sini kita akan bahas tentang skill yang dibutuhkan di dalam dunia kerja di masa yang akan datang gitu. Kita bikin podcast ini di tahun 2025. Oke, sebelumnya kita kenalin dulu ya sebelum kita lanjut ke materinya. Yang pertama ada saya, perkenalkan nama saya Marisa. Saya Feni Azitul Mafiro. Saya Virial Hana Afifah. Saya Ade Putri. Iya, di sini kita dari kelompok 3 yang tadi udah kita bilang juga mau bahas tentang skill-skill yang dibutuhkan di dunia kerja gitu. Jadi tentu aja pasti banyak banget ya skill-skill yang harus kita butuhin dengan posisi yang beberapa tahun ke depan, bahkan dari sekarang aja udah kelihatan ya lebih banyak teknologi dibandingin SDM-nya, sumber daya manusia gitu, ya kan? Jadi emang harus bener-bener sekarang SDM mengikuti teknologi yang kayak guru-guru juga gitu kan ya, guru-guru harus paham banget. Nah ini kita salah satunya mata kuliah yang teknologi informasi ini kita juga banyak banget pakai aplikasi-aplikasi gitu ya. Iya, yang kayak materi pembelajarannya ya. Iya, aplikasi yang kayak Python, yang gitu-gitu dan menarik sih jadinya. Jadi kita nggak bisa nutup kemungkinan untuk terus belajar teknologi gitu dan ngupgrade skill-skill yang kita butuhin. Selanjutnya kita dengar dari Kak Ade, kira-kira skill apa yang dibutuhin gitu ya? Iya, skill yang paling utama ya. Utama yang paling diutamain di dalam pekerjaan mungkin mental kali ya. Iya, benar. Iya, karena mental memang harus benar-benar kuat sih. benar karena kalau mental yang nggak kuat terus cemen cupu tuh ya nggak bisa ya ke dunia kerja. Apalagi kalau dunia kerja kan kalau udah masuk kan udah beda ya gitu, di luar dan pekerja tuh harus beda kayak gitu sih. Mental menghadapi teman maksudnya teman kantor, terus mental menghadapi atasan juga, terus klien juga, itu benar-benar dibutuhin yang Kak Ade bilang tadi, dibutuhin mental yang sangat kuat ya Kak Ade. Apalagi Gen Z sekarang ya, gitu. Gen Z sekarang tuh yang namanya di kertas sekali aja udah mental health ya, kayak gitu. Ya itu namanya kan strawberry generation yang terbaru kan. Yes, benar banget kayak gitu. Kita Gen Z ya teman-teman, kita Gen Z juga. Ya pasti ada ngedownnya lah ya, namanya kerja, apalagi kalau langsung dari atasan atau kayak terus di push buat terus bisa, pasti bakalan susah gitu. Tapi gimana cara kira-kira buat kita jadi Gen Z yang tetap mau upgrade skill kita gitu. Apalagi sekarang kalau kerja tuh ada orang-orang yang males ya, kayak tepat waktu aja nggak dapet, terus nggak mau belajar, itu tuh nggak bisa banget ya guys ya. Skill-skill kayak gitu nggak kepake banget buat dunia kerja kayak gitu. Apalagi kalau orang yang nggak update tuh nggak bisa gitu, nyetak aja di situ gitu. Jangankan di dunia skill bekerja, berdagang aja kalau kita nggak berkembang ya percuma kayak gitu. Iya benar. Apalagi kalau kita kerja sama orang gitu ya, yang mau nggak mau kita tetap harus ikut peraturan yang ada di PT tersebut gitu. Jadi sekiranya mungkin banyak banget skill yang bisa dilakuin gitu ya. Mungkin kayak salah satunya kita harus bisa belajar aktif dan mandiri nggak sih? Karena kita kalau kayak sama temen awal-awal masuk kerja langsung minta ajarin, kayaknya nggak semua orang mau ya buat ngajarin. Jadi emang harus belajar mandiri, belajar sendiri dulu, aktif sendiri dulu. Mungkin nanti kalau bingung-bingung baru yang kayak masalah-masalah kecil mungkin mau gitu ya. Terus ada lagi mungkin adaptasi kali ya kalau di dunia kerja. iya sosial. Sebenarnya kalau adaptasi itu kan bukan mungkin termasuk skillnya juga kali ya. Tapi kalau saya sih adaptasi itu tergantung orangnya ya. Kalau orang-orang yang ada orang yang cepat bisa beradaptasi, benar, atau ada yang yang susah atau sulit baru berbulan-bulan gitu mungkin baru bisa beradaptasi sama teman kantor atau
beradaptasi sama lingkungan kantor benar, gitu. benar. Lagi kalau orang-orang yang introvert ketemu extrovert udah ciut duluan gitu. Kita nggak bisa kayak gitu ya guys, harus diimbangi. Tapi bukan berarti kalau teman kita extrovert kita juga jadi pecicilan, itu enggak juga gitu. Kalau teman kita introvert yang enggak kita ikut diemin juga gitu. Apalagi yang ibarat kata nusuk dalam nusuk, itu nggak bisa juga kayak gitu sih. Kayak gitu kalau aku ya mungkin dari Kak Feni maka kalau Kak Ana udah ngomong mulu kali ya. Mungkin Kak Feni mungkin Kalau Ini sih paling juga tambahan ya, mampu bekerja sama. oh iya, banyak Iya. orang-orang di luar sana katanya satu tim, ternyata musuh dalam selimut itu Nah nggak bisa. iya itu sih, Kayak itu gitu. sih. Kayaknya udah nggak zaman lagi deh buat ngejilat atasan demi Benar. kita yang terlihat wow gitu. Benar. Kayaknya udah bukan zamannya. Kayaknya sekarang, kayaknya kalau Gen Z kayak punya peribahasa pulang kerja, masuk kerja, pulang gajian gitu nggak sih? Iya benar, itu rumusnya. Iya. Kalau di tempat kerja ya kerja, kalau waktunya pulang kita pulang, ya kalau sampai rumah ya sudah. Jadi gitu rumusnya. Jadi nggak usah yang kayak tadi kayak ada bilang musuh dalam selimut apa segala macam. Kayaknya udah bukan masanya lagi deh buat kayak gitu. gitu. Apalagi skill yang paling utama banget kayaknya teknologi ya. Kalau kita gaptek susah juga kayak gitu sih. Mungkin kan kakak-kakak kantor gitu mau ditambahin Tapi mungkin. kalau Gen Z Kak Ade itu pasti Gen Z nggak mungkin gaptek sih. Benar. Iya kan? Iya harus Iya. harus mau belajar. Iya. Kayak gitu sih, lebih ke fleksibel aja Karena kali ya. lebih ikut ini ya, maksudnya kalau ikut aturan ikut hasil penelitian Gen Z itu kan emang udah masanya masa teknologi nggak sih? Benar. Iya kan, kita udah mulai gitu sih. Terus kayak misalnya ini juga apa namanya, image diri ya, personal branding, gimana kita adapt sama orang lain itu diutamain juga. Jadi jangan baru masuk kerja juga tiba-tiba jadi pecicilan gak jelas juga gitu ya. Kan namanya orang pasti ada aja yang kayak suka, tapi kayaknya kalau berlebihan dengan posisi yang baru masuk kerja kayaknya kurang bagus aja gitu adabnya. Jadi kita nge-image diri kita, kita personal branding diri kita yang baik-baik lah gitu, yang standarnya aja gitu. Jangan yang pecicilan banget, atau jangan yang senggak mau untuk apa sih, kayak komunikasi sama orang juga yang tadi Kak Ade bilang. Jadi harus tetap mudah untuk beradaptasi gitu. Gitu gak sih Kak Penny? iya. Terus kalau mungkin kalau saya pribadi ya, kalau buat anak-anak dia sekarang jangan apa-apa dibuat stres gitu. Jadi Iya, kalau bener banget. benar ya, karena kalau hal-hal dibuat stres itu nggak akan bisa terjamin akan semua selesai gitu. Yang namanya mental health itu kan mental kalian semua ya, yang kalian tahu ya, itu kan diri kalian sendiri. Bisa kalian tidak mampu untuk mengerjakannya, ya bilang gitu. Kalau misalkan atasan memaksa ya mungkin ada beberapa orang ada ya atasan yang nggak peduli kan lu kerja nih sama gue harus bisa gini, dia bilang saya nih nggak bisa, saya mungkin harus butuh waktu untuk belajar, atau mungkin jangan tiba-tiba ya udah saya nggak bisa, saya mau keluar aja, atau tiba-tiba ke psikiater ngomong saya nggak bisa ditekan sama atasan saya karena bla 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 gitu. Harus bisa mengelola Stresnya. manajemen stres kita sendiri. Iya kayak gitu. Terus kalau misalkan emang butuhnya healing nih tiap bulan, bolehlah Ya, boleh aja, Iya, boleh healing aja. aja. Jangan dibuat kata sekarang anak sekarang apa ya, gila sendiri lah. Gitu Jangan sih. stres lah ya. Nah, jangan stres. Sekarang rumah sakit mahal ya coy. Psikologi Kasih mahal. duit buat diri kita sendiri, Iya, benar. kayak belanja, Benar. atau makan Reward, enak. benar. Ya, tapi kalau makanan enak harus dihabisin ya guys. Ya kita, dia nggak pernah dihabisin kalau makan, Parah. karena ininya banyak. Nah, apa itu? Apa itu Kak? Fulus. Kayak gitu. Terus ini juga nggak sih, belajar disiplin, Benar. ya nggak Oh, sih? tadi udah kita omongin di awal. Oh iya, jadi harus konsisten. Kalau kayak udah memutuskan kita ngelamar kerja di satu tempat, terus kita udah diterima dan kita mau udah sampai di tahap interview dan yaudah lu masuk ke sini, berarti harus siap tuh berapa jam masuknya, berapa jam pulangnya, itu sih yang harus diniin. Jadi nggak bisa nyalahin tempat karena kan kita udah ambil keputusan itu ya, iya. Jadi harus tanggung jawab sih. Iya, Karena kebanyakan Gen Z gitu kan, lari dari tanggung jawab. misalkan rumah Hari kerja langsung resign. Iya kan, nah itu juga. Itu kayak yang lagi viral itu Iya. kemarin. Pernah lihat nggak?
di Day one TikTok langsung atau di mana, resign. iya di day one masuk kerja, sorenya malah langsung resign. Nah, kadang konten-konten yang kayak gitu juga bukan bikin, kalau orang bener mikirnya jadi Tapi magang dia sih, gimana? magang. Oh, dia Masih baru magang gitu. Paginya magang nih, terus sorenya terus dia bilang sama apa sih namanya, leadernya, iya gitu. Tapi di WhatsApp ya, Iya. aku lihatnya di WhatsApp, di apa namanya, di grup chatnya gitu. Tapi dia terang-terangan sih ngomongnya kalau udah mau keluar, udah nggak mau magang di situ lagi gitu. Iya sih, Ya kayak kadang gitu hal-hal salah kayak satu gitu. contohnya ya, padahal udah menetapkan magang di situ, Iya. udah diterima, harusnya ya udah dijalanin aja dulu, biar bisa punya pengalaman juga gitu. Karena orang zaman sekarang susah banget ya nyari kerja. Jadi ketika udah dapat, kayaknya harus tanggung jawab dah. Apapun resiko yang diambil, ketika udah memutuskan untuk, oh ya udah iya mau di sini, kayaknya sebisa mungkin gitu ya. Kayaknya harus buat tanggung jawab sama hal-hal yang udah kita ambil gitu. Makanya disebutnya strawberry generation, itu kan kayak gitu kan, Gen Z tuh. So kita emang harus lebih belajar lagi sih tentang yang kayak gitu-gitu. Terus juga ini apa namanya, ada orang yang kayak nggak mau, jadi misalkan meeting atau apa segala macam lewat Zoom, tapi kadang ada orang yang maunya tuh ketemu langsung karena beda gitu. Kok di Zoom nanti kayak nggak sampai, maknanya nggak sampai. Iya, ada kesalahpahaman gitu. Kayaknya di zaman yang kayak gini kita harus bisa keduanya sih. Iya. Iya kan? Apalagi kerja kan bisa dari rumah juga Oh, ya. Kalau Gen Z iya. sekarang kan pasti suka Dari- WFH ya. gitu, nggak harus meeting, mau meeting misalnya cuman ke kantor cuman buat mau meeting doang. Itu kayak udah makan waktu, makan biaya juga. Kalau Gen Z lebih suka kerja di rumah, terus Zoom di rumah gitu-gitu sih biasanya kalau Iya, heeh. yang aku tahu di kantor-kantor gitu. Iya, jadi harus bisa keduanya sih kalau Iya, mau waktunya. Jadwalnya meeting di kantor, berarti meeting di kantor. Tapi kalau lewat Zoom ya lewat Zoom juga gitu sih. Paling gitu ya. Iya, tetap efektif kok keduanya. Iya, harus sih. Terus sekarang kita masuk kemana nih? Terus kita hal-hal yang bisa kita pelajarin dari sekarang apa aja. Tadi kan kita udah kasih tahu ya skill-skill. Skill lah ya. Sekarang apa sih yang harus dipelajarin gitu. Iya. Jadi ada apa namanya? Melakukan ini Boleh Kak kesalahan Feni? itu nggak apa-apa banget sih. Heeh. Asal kalian bisa bangkit lagi gitu. Ya, betul Bang. Yang penting tetap semangat, tetap Iya. maju. Salah itu maksudnya wajar bangkit lah. Ya namanya manusia ya, tempatnya salah. Cuman ya jangan salah mulu juga sih. Kayaknya orang kayak Kalau nggak tahu ya nanya. nah iya Jangan gitu. nanya terus juga. Iya makanya tadi di awal Hanya sambil belajar. Kesel dia. iya jadi tetap harus belajar mandiri, aktif sendiri dulu. Kalau udah buntu banget dan emang bener-bener udah nggak ketemu cara, ya baru mungkin kita nanya gitu ya. Jadi orang juga mau kasih tahu nggak keseringan ngasih tahu gitu. Dan kalau udah diajarin, udah tahu kesalahannya, jangan tiba-tiba ngedown, nyebel ya kayak gitu. Kayak gitu sih. Banyak sih biasanya. Ya, Iya, Kayak gimana tuh, Fen? kayak kamu. Kayak gitu. Terus tidak ada mencari kesempatan. Misalnya kayak coba cari. Nah, kalau misalkan kalau kita ngelamar kerja ya, kadang kan contohnya kalau HRD itu lihat CCTV-nya, CV-nya, kok CCTV, CCTV, ya CV, Ya surat lamaran kerja lah. surat lamaran. Agak repot. Itu kalau saya pribadi saya lebih suka tulis tangan. Nggak tahu kenapa, tapi kalau saya tanya sama HRD saya, tapi ini nggak usah dicontoh juga ya teman-teman. Tapi saya pribadi lebih suka tulis Tapi daripada lebih komputer. kreatif di Iya, lebih baik ada banyak diketik. apa sih namanya, kayak template gitu. Benar-benar. Buat bikin CV agar lebih menarik juga. Benar-benar. Ini juga kata psikolog ya guys. Kalau misalkan kita bikin CV-nya menarik, biasanya orangnya tuh kreatif. Nah, itu biasanya sih begitu. Kalau saya orangnya simple, jadi kalau misalkan tok ya tok, jadi ya gitu. Tapi kalau misalkan lihat anak zaman sekarang ya, kalau baru lulus tuh, kadang CV-nya tuh tiba-tiba ada Hello Kitty-nya, ada kayak saya suka ini itu lebih tolong dimenarikin lagi. Terus kalau misalkan punya skill apa tolong dimasukin. Terus misalkannya hobinya apa, maupun hobinya cuma tidur doang, nggak apa-apa guys, dimasukin aja gitu loh. Kayak gitu aja gitu loh. Gak usah malu-malu.
Terus pengalaman saya juga kalau misalkan kadang ada tempat kerja yang kita ngelamar itu malah disuruh kasih contoh. Contohnya itu kayak misalkan kamu nih bisa nih apa sih kalau komunikasi itu kalau di kantor call center ya? Call center ya. Terus kalau misalkan tiba-tiba ditelepon klien marah-marah, kamu bisa nyatoin gak kamu harus penangannya apa? Itu nggak apa-apa guys. Kalau misalkan kalian udah pernah melakukan itu, pernah menangani itu, dicontohin ke depan si HRD-nya itu nggak apa-apa. Itu Kalau kayak gitu kebanyakan tuh kerja kayak gitu kayak marketing sama ya atasannya gitu apa manajernya lah ya. Itu pokoknya dia itu aku dulu pernah kan mau masuk di marketing gitu Kak Ade. Itu pernah disuruh kayak pura-pura telepon aja tapi nggak lagi telepon. Pura-pura telepon terus nawarin nasabah, terus nawarin produk kita gitu-gitu pokoknya. Jadi harus dilatih buat gimana ya? Nyari nasabah terus nyari topik omongan juga biar bisa menarik nasabah gitu. kayak sales gitu ya. Iya. Iya, itu kalau itu sebenarnya nggak apa-apa guys, karena aku kalau nginterview orang kayak gitu, jadi itu kita ngelihatnya seberapa bisanya nih orang cara ngomongnya dengan baik gitu, terus kayak komunikasi itu penting banget, betul banget itu komunikasi itu penting, cara dia menanganin orang tuh gimana gitu. Mungkin kalau sama teman-teman kalau ngomong kasar mungkin udah biasa ya, nggak mungkin depan klien kita dikasarin kita kasarin lagi. Itu Jaga image lah. cut off. Iya. Oke, ada lagi guys? Terus Kalau- juga ini apa? Kita harus ini nggak sih mengatur keuangan juga Nah, nggak sih? itu. buat diri kita sendiri, buat Benar. masa depan kita Nah, sendiri. iya. Benar. Menabung buat Investasi. investasi buat masa depan. Benar, Jadi ya harus menyisihkan uang aja lah nanti. Boleh self reward tadi yang kita bilang ya, Iya, jalan-jalan sewajarnya. apa. Tapi Sewajarnya. gitu. Harus mikir ke depannya. juga. Nah, ini Besoknya yang ada harus lagi diterapkan. Nah, ini juga dia juga Harus diterapkan, benar-benar harus diterapkan Iya. sama Fendi. iya, terutama dia. Benar-benar. Jadi kalau misalkan kalian ibarat kata punya uang 1 juta ya 500-nya tabung lah kayak gitu. Iya, Karena kita nggak jangan tahu. self reward tapi Hmm. pinjol. Nah, jangan pinjol, Gitu. jangan judol Nah, gitu. iya itu Stop jangan. judol. Kalau kayak gitu. Iya itu anak zaman sekarang kebanyakan kayak gitu, tapi itu yang ngebebanin diri sendiri. Maksud dari sini ngatur keuangan tuh punya 1 juta, mau self reward sama ada nabung, bener tadi katanya 500 gitu. Mungkin awalnya bakal susah, tapi kayaknya kalau kebiasaan lama-lama bisa sih. Tapi emang pelan-pelan, harus pelan-pelan kan. Dan harus kayak dibikin duit mati gitu, jangan diambil. Benar-benar. Itu sih. Tapi kalau dari teman-teman biasanya nabung di mana sih biar maksudnya uangnya itu biar nggak kepake gitu. Jadi kita punya 2 Walaupun ATM. Nah, Kalau Kita udah pisahin. kepepet, ya jangan diambil gitu. Iya. Iya jangan sumpah. dipakai. Tapi jujur gue kalau punya ATM gue boros sih. Nih, Gue kayak harus naruh di orang yang kita udah kayak nggak inget naruh duit itu. Tapi jujur nih kalau Tapi gue kalau kalau orang kita nabungnya bisa tuh pakai upload. nabung yang itu tabungan yang buku. iya apa namanya yang Celengan. kaleng itu. Oh, Kaleng. celengan, Iya, iya, iya. Gue nabung di situ tau. Iya, itu, Mas. Ya itu bagus sih. Cuman Soalnya ini kalau di ATM di m-banking pasti Iya. kepake kan, dan kita kepake. inget Maksudnya duitnya. kan kalau udah bongkar males lah gitu kan. Aku lebih Ya, suka cuman guys, Heeh. ada itu nabung di celengan. Gue ya itu nih nggak tahu nih ada bisnis juga. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba duitnya hilang. Iya, Bener-bener nabung tuh 50-100 terus tiba-tiba yang ada tuh duit Udah 10.000, tuyul, udah aku tuyul. dibalik. dia sendiri yang ambil. Dan itu fun fact, nggak itu sumpah itu gue fun. Itu tuyul. Oke. Ya nggak Kocak ngerti lah banget. ya. Cuman Kalau- mungkin jangan celengan yang aneh-aneh deh, celengan yang biasa aja kan sekarang ada ya. Celengan yang bulat yang nggak bisa kebuka tapi kayak tau Iya, gak sih digantungannya gitu yang kan. bisa enggak yang bisa dicoret gitu, misalkan Iya, 10.000. itu yang gue omongin. Nah itu, jadi kita tetap tahu dalam isi duit itu berapa. Kocak banget. Celengan kaleng gitu kan, nggak bisa dibuka dia. Dia paling aman gue ya deposito udah. bisa ada dia bisa centang gitu. Iya iya. Nabungnya 20.000. Iya, nah iya gitu. 20. Iya. Sehari 20 lama-lama kaya guys, tenang Tapi nggak aja. sehari 20. Oh gitu ya. Kalau ada ya. Makan pakai apa? Kalau kayak gitu tuyul minder. kali Tapi kalau ini tips ya guys, kalau punya uang banyak deposito aja. Nah iya itu juga bisa sih Beli kayak emas gitu. bisa juga. Beli emas. Nah iya, Kalau MM. kalau kalian mau murah nih, aku saranin kalau ada tabungan BSI, ini yang bukan promo ya, ada BSI. Nah dia itu ada tabungan emas bisa cicilan. Terus ada yang cicilan per bulan.
Pegadaian lebih gampang lagi. Pegadaian juga ada cicilan emas, LM dia ya, logam mulia gitu tuh bisa juga logam mulia. cicil. Ya atau kalau nggak mau ditaruh di orang nggak apa-apa, simpen sendiri aja. Kalau punya berangkas mungkin di rumah kan. Mungkin kalau orangnya merki pelit ya butuh kasihan itu beda lagi gitu. Iya, jadi emang sih emas. Soalnya kemarin gue sempet ngantar saudara, dia beli emas itu berapa kemarin? 15 gram itu Lagi di naik, harga, guys. iya 31 juta. Benar-benar. Ternyata pas 6 bulan sebelumnya itu harganya itu cuman 17 jutaan. Jadi hampir 12-13 juta untungnya per 6 bulan gitu. Cuman yang namanya emas ya naik turun lah ya. Tapi kalau tabungan paling enak ya yaitu emas sama deposit. Tapi kalau Iya. mau untung banget bener emas per 3 tahun itu naik guys. Iya. The best. LM atau LM ya, emas, logam mulia. Jangan beli perhiasan. Nah iya. No perhiasan best. Tapi kalau misalkan Ngomongin kayak emas kan jadinya. tapi nggak apa-apa juga sih ke perhiasan, tapi jangan semua perhiasan gitu nggak sih? Benar. Kadang kan ada Ada orang yang mau potongan. dipakai gitu loh. aja lah. Kadang ada orang yang butuh sesuatu yang dia pakai buat dia semangat gitu loh Benar. kerjanya. Bisa Misal ngeliat. kayak beli barang lucu, Iya. kayak gantungan atau apa itu juga bisa bikin semangat tau. Iya, itu bisa. Oh bikin sama semangat jangan juga. beli berlian ya best. No. Berlian mutiara nggak penting. Iya, kecuali duitnya gajinya 3 digit, 4 digit, nggak apa sih lu beli. Nggak segitu. Gue juga kalau gaji gue segitu gue beli sih. Oke, terus kita lanjut ke Social interaction ya. social interaction yang mana nih? Iya. Iya, itu tadi kayak sekalian gitu nggak sih? Emosional intelligence ini juga penting. Tadi kita udah mulai nyerempet-nyerempet juga sih tentang emosi ya. Kalau ada marah sama orang di rumah, sama keluarga di rumah, berarti jangan dibawa ke kerjaan. Profesionalitas gitu ya. Ada masalah di kerjaan, jadi bawa ke rumah. Itu tanda kedewasaan kayak gitu sih. Ya nggak sih? Pada tempatnya lah. Iya. heeh. Tapi bukan berarti kalau emosi ditahan ya guys. Iya, jangan ditahan juga. Cuman maksudnya ketika lu marah sama orang rumah, berarti orang kantor nggak ada hubungannya gitu. Harus diputus. Menurut gua gitu sih. Jadi kalau mau ngebantai teman kerja, bantai aja. Tapi jangan yang kayak gitu nggak usah. Harus elegan, asik. Diluapin aja, karena kan perempuan itu kan ngeluapinnya dengan ngomong sendiri atau ngomong sama temennya. Nanti lama-lama emosinya kan juga akan ngeluap. Karena terutama perempuan kan harus ngeluap ya. Iya. Kita kemarin bikin ada tugas juga konseling pernikahan. Itu ada Bahas tentang 1.200 wanita tuh harus 1.200 lebih harus ngeluarin kata-kata. Ingat perempuan mau lu Iya. marah-marah keluarin 12.000. 12.000. Kalau laki-laki 7.000. Laki-laki 7.000. Makanya laki tuh banyak diemnya karena dia udah habis. Ya, dia emang Gitu. kebanyakan kita mikirnya nggak peka, tapi emang sunatullahnya dari Allah ya kayak gitu. Masya Allah gitu. Gitu nggak sih? Iya kan. Curhat dong. Jadi gimana pun cara kita luapin emosi, lakuin aja. Cuman nggak ngerugiin orang gitu. Kita cerita sama bestie, sama sahabat-sahabat, sama orang tua, nggak apa-apa luapin. Karena kita kebanyakan perempuan butuh diluapkan ya. Kalau enggak larinya kemana-mana nanti. Gitu. Terus kita lanjut kali ya. Udah tadi kita udah ngomongin skill, udah ngomongin hal-hal yang harus dipelajarin secara intinya gitu ya. Kita lanjut ke pekerjaan. Apa yang dibutuhin di masa depan? Gitu gak sih? Kira-kira apa gitu? Yang pertama ada literasi teknis. Apa itu literasi teknis? Boleh kita sambil cari ya guys. Ini kita ngerisetnya juga baru kayak sedikit-sedikit. Coba kita boleh cari dulu. Teknis. Coba dibaca gitu. Wah kacau. Oke, literasi teknis. Tapi paling biasanya kalau di kantor aku tuh Literasi teknis itu adalah sebuah kemampuan untuk memahami, menggunakan dan menginterpretasikan teknologi dan informasi teknis dalam berbagai konteks yang ini mencakup kemampuan untuk kita menggunakan perangkat dan aplikasi teknologi. Nah, iya, berarti yang tadi harus belajar intinya harus teknologi. ya memahami gimana Paham caranya gitu ya. menggunakan teknologi yang pada masa kini atau masa mendatang kita harus menguasai, yang harus mempelajari aja sih. Terus ke skip ke
menguasai bahasa Inggris ini juga penting sih, karena zaman sekarang apa namanya, iya, skill bahasa Inggrisnya tuh udah kayak tingkat tinggi kan, perusahaan-perusahaan sekarang semua bahasa Inggris ya, karena setahu gue ya Tapi dia, Kak Marisa ada juga yang pakai Mandarin. nah ya itu Soalnya sih. banyak bos juga itu yang dari Cina kan. Mm-mm. Dan dia tuh nggak mau ngomong pakai bahasa Indonesia padahal dia Iya. bisa. Jadi karyawannya tuh yang harus berusaha Belajar ngobrol, Mandarin. iya harus berusaha buat apa ya ngobrol, pokoknya nyampein pendapatnya itu pakai bahasa dia gitu. Nah iya Jadinya kan sekarang kesusahan juga ya, apalagi Kita kan yang harus nyesuaiin basicnya atasan. kan kita Inggris lah ya, Iya, bukan ha-ha. yang kayak Mandarin gitu. tapi Tapi apa kan namanya, harus dua bahasa dibaik itu sih dong. emang sekarang kan universalnya itu kan tadinya cuma bahasa Inggris ya, cuman sekarang sekarang Mandarin Cina. juga sih emang. Iya benar. Iya, karena Maksudnya bukan Rusia ya, Indonesia mulai dikuasai oleh Cina. warga banyak, maksudnya pengusaha-pengusaha dari Cina juga yang berkembang di Indonesia gitu Jadi ya. yang paling penting paling bahasa Inggris, Iya. Mandarin gitu sih ya. Di beberapa tempat soalnya kayak ngelamar beberapa waktu lalu ya, ada temen dia ngelamar security, itu bisa langsung masuk tapi persyaratannya cuma satu, kayak bisa bahasa Inggris gitu. Bener Kak Marisa, itu Gitu nggak kalau sih? di mall-mall yang mewah gitu misalnya Mm-mm. kayak Plaza Indonesia ya, itu bener-bener security-nya itu bener-bener Fase. pinter banget. Iya, Iya, soalnya kan pengunjungnya iya. itu Nggak kan terlalu kebanyakan luar. iya banyak orang Chinese, banyak Mm-mm. orang pokoknya orang luar luar negeri lah ya, karena dia itu dituntut buat apa namanya ngasih arahan lah ya, ngasih melayani dengan petunjuk baik. gitu, iya ngasih pelayanan dengan bahasa asing. Jadi Mm-mm. ya mau nggak mau harus punya skill bahasa Inggris yang bagus. Iya, itu harus sih. Karena kan kita Indonesia beragam suku, budaya ya semua ya. Kita juga, ya tadi kita bilang banyak yang ke Indonesia juga untuk misalnya PT-PT banyak yang orang Cina, orang bule, orang mana-mana. Jadi ya harus bisa sih. Itu security ya guys. Apalagi yang kayak misal kerja kantoran gitu ya. Iya, itu harus sih. Karena security pun harus bisa bahasa Inggris dan lebih mudah diterima gitu. Kemarin sih terakhir gitu ya dari info temen. Terus juga ada ini apa namanya, kreativitas dalam bidang seni, desain. Ya desain itu harus banget bisa ya guys. Karena Tapi tergantung ini juga sih Kak, ada tergantung kita kerjanya tuh di bidang apa gitu nggak sih? Atau Iya, memang desain tapi- tuh tapi emang kayaknya harus sekarang punya. udah iya Kalau sekarang marketing kan ya semua itu sih Harus bisa desain sih. desain. Kan sekarang promosi, iklan apa, Iya, orang lihat yang iya, menarik iya, gitu iya, nggak sih? Nah iya, sekecil apapun usaha juga kan punya desain ya. harus sih. Itu nggak bisa dipungkiri juga ya guys. Kayak gini loh, misalnya orang yang ngedesain sekarang zamannya apa itu namanya kalau undangan virtual itu. Oh iya iya. Nah itu. Undangan digital tuh. Nah iya, undangan digital itu kan pakai desain yang harus Semuanya menarik. udah pakai desain. Orang Bahkan sampai mati bakal ada yang nikah kan, Nah, gitu. Jadi undangan penting. pernikahan pun Bahkan ulang tahun pernikahan. nah iya, ulang tahun pernikahan. Gitu. Orang bakal terus ulang tahun dan bakal terus pernikahan. Bakal terus nikah, jadi bakal terus kepake sih desain. Terus yang kelima Kak Feni ada apa? Mampu jadi manusia yang bisa bekerja sama dalam tim. Nah, gimana tuh Kak Feni? Mampu menjadi manusia yang bisa bekerja sama dalam tim. Jadi kita apa namanya harus bisa bersosialisasi dengan tim, apa ya mengerjakan itu harus bareng-bareng, nggak boleh egois. Jadi terbuka gitu. Terima saran, Mau diberi saran, mau dikritik juga gitu loh. ya pokoknya dalam kerjasama dalam tim itu harus apa ya menyesuaikan aja lah, saling menghargai juga. Benar. Yang lebih inti mungkin ya teman-teman ya, ada 5 bidang pekerjaan. Itu yang pertama ada bidang kesehatan. Nah ini salah satunya. Ini teman kita Kak Ade, dia suster gigi ya. Suster ngesot kali ya. Perawat gigi ya guys. Ini yang kesehatan, yang semua ya, bidan apa segala macam. Kayak tadi contoh, orang akan terus nikah sampai kapanpun, nggak akan pernah ada tiba-tiba satu masa satu Indonesia nggak nikah, kan nggak mungkin gitu. Walaupun sekarang Gen Z tagline-nya Tidak mau menikah. nggak boleh gitu, tapi Surprise. menyempurnakan agama. Itu nggak boleh ya menyempurnakan guys, agama. nggak boleh kayak gitu. Gimana Kak Ade bidang kesehatan? Apa? Ini nggak sih lumayan banyak juga nggak sih Kak Ade di bidang gigi, teman-teman?
Iya. Kesehatan tuh banyak banget guys, macam-macamnya nggak perlu disebut, kayak udah ada ya di kayak orang awam aja udah tahu gitu. Dan Ya. kita selalu butuh nggak sih? Iya, kita kan selalu butuh. Maaf guys, kita akan selalu butuh tentang itu, nggak cuma kesehatan sih, kayak guru. Enggak, ini kita spesifik yang kesehatan dulu. Oh gitu. Sama aja ya Bidan, guys. iya. Kayak bidan, terus ya orang nggak mungkin nggak mau lahiran kan, Iya. gitu. Terus kalau gigi juga nggak akan ada matinya, emang gigi bakal bisa copot sendiri gitu. Bisa copot sendiri, tapi kan akar-akarnya nggak mungkin ya. Iya benar. Jadi Terus kita harus gitu ya Kak Dea. iya, jadi semua bidang sih sebenarnya nggak ada matinya ya. Benar, Kayak gitu. benar banget sih. Terus ada lagi nih psikoterapi. Nah ini psikoterapi. Kita dari prodi bimbingan konseling, kita juga belajar ya sedikit lah Tentang tentang psikologi. jiwa ya guys. Lumayan banyak juga ya kita baru tentang konseling pernikahan keluarga. Itu di setiap pertemuan pasti kita ngebahas ada masalah-masalah jiwa yang makin kayak nggak jelas orang-orang gitu. Jadi kayaknya makin kesini emang kesehatan mental jadi salah satu yang paling utama nggak sih? Iya, betul. Kayaknya orang lebih fokus ke kesehatan mentalnya dia, baru ke fisik gitu. Kalau fisik kalian masih bisa yang imun, naikin imun, misalkan buah, sayur. Tapi kalau mental harus Susah. ke orang gitu Ke ya. psikiater. Iya, harus ke psikiater. Iya, ada harus penanganan khusus. harus ada penanganan khusus. Terus juga selanjutnya ada insinyur. Insinyur tuh apa ya bahasa sekarangnya? Arsitek bukan sih? Ya. Oh, Dulu ya, zaman dulu tahu gak sih Duel the movie? iya betul. Dia ngomongnya tukang insinyur, lo udah nonton ya? Iya, Duel the situ movie. Langkawi. Iya. Dulu tuh insinyur, jadi IR dulu ininya IR kalau arsitek itu. Ya kan? Iya, Insinyur. Kalau zaman dulu Gitu, gelarnya begitu, jangan ditutupin pena. Tapi sekarang arsitek, desain rumah, nggak mungkin orang nggak bikin rumah, Iya. gedung, jembatan, jalanan, ya nggak sih itu kan pakai Kalau nggak ada semua arsitek kan? juga hancur. Iya, itu sih apa bidang 3 pekerjaan. Terus yang keempat ada tukang listrik. Nah itu juga, Tukang listrik matinya kalau kita gempa doang guys. iya benar. Cuma kalau di jembatan Serang itu matinya itu kalau hujan badai. Itu Saya selalu. maaf ya, tapi kita itu terusnya Assalamualaikum. Kenapa bisa gitu Kak Ade? Nggak tahu itu. Apa? Oh iya. Iya, jadi tukang listrik lumayan ya guys ya. Jadi yang PLN itu kayaknya nggak akan pernah bangkrut Iya. gitu. Nggak mungkin bangkrut lah. Mungkin perusahaan ada bangkrutnya. Cuman kalau PLN bangkrut, kita gelap gulita ya nggak Kita sih? jadi manusia purba. Iya, Nggak ada benar. lampu, nggak ada Nggak ada teknologi. lampu. Nah itu balik lagi ke jadinya nggak ada teknologi juga gitu. Jangan jauh-jauh guys, HP mati udah kayak orang purba. Nah benar banget. Jadi Ngapain itu sih ya. Nih, tanpa HP. Nah iya. Kalau Tanpa PLN listrik juga. Iya, kalau PLN bangkrut, kita ngecas di mana? Tolong. Iya, gitu sih. Di PLN. Kalau bangkrut, ya Kan PLN udah bangkrut. kita tenaga air. Lu mau, gua mau. Asbun. Jadi itu sih ya guys ya, tadi kita ada skillnya udah kita sebutin ya. Tadi kayak mampu adaptasi, terus juga harus mau belajar, harus mampu bekerja sama dalam tim. Itu terutama. Terus juga hal-hal apa yang bisa dilakuin untuk masa depan yang lebih cerah. Itu tadi nabung, self reward boleh, tapi harus pikirin nabung, deposito, LM atau segala macam gitu ya. Terus pekerjaannya tadi yang udah kita sebutin juga di bidang kesehatan, suster, dokter, bidan, perawat-perawat semua gigi, mata, segala macam. Iya, semua lah pokoknya. Terus juga psikoterapi, psikolog-psikolog, yang kesehatan mental lah, yang ada hubungannya dengan kesehatan mental. Iya, konselor juga. Terus arsitek, bangun rumah, bangun jalan, itu pekerjaan itu. Terus sama tadi yang kayak PLN gitu ya, tukang listrik lah yang paham kayak gitu-gitu. Pekerjaan yang mungkin sampai masa depan tuh masih butuhnya tetap SDM, sumber daya manusia. Jadi susah juga kalau tetap pakai teknologi, tapi tetap harus ada orangnya. Misalnya kayak tukang listrik, gimana cara pakai teknologi? Tetap harus ada yang benerin listriknya, benerin kabel-kabelnya. Kayak bidang kesehatan juga, dokter gimana caranya pakai teknologi, kan tetap harus ada orangnya gitu. Kalau zaman sekarang ya kamar SDM-nya banyak, tapi lapangan kerja dikit ya. Iya itu sih. Tolong dong pemerintah, ini udah nyindir banget ini. Iya. Soalnya terakhir 19 juta lapangan pekerjaan. Benar.
Sekarang Nyah. cari sendiri di detik.com. Oke, kayaknya cukup nggak sih? Iya, makasih banyak udah nonton keasbunan segala macamnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik, jangan dicontoh teman-teman. Ambil baiknya, buang buruknya. Kesempurnaan cuma milik Allah, gitu ya. Kita dari saya Marisa. Saya Fenia Delmoviro. Saya Firahana Afifah. Saya Ade Putri. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Makasih.